Kelihatan banget sih Persib tanpa beberapa pemain inti dan tanpa David da Silva khususnya sangat-sangat bisa dibilang lemah. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, kita tahu kalau semalam Persib Bandung harus menjamu tamunya Bayangkara Presisi yang sekarang sedang ada di zona degradasi. Seharusnya ini menjadi satu pertandingan yang mudah bagi Persib Bandung jika Persib memang lengkap para pemainnya ya teman-teman. Kita tahu kalau Persib semalam tidak bisa diperkuat oleh David da Silva yang sedang demam, Mark Klok juga yang sedang cedera, dan juga Deddy Kusnandar, yang dimana Deddy Kusnandar ini mendapatkan hukuman tidak bisa bermain karena kartu merah teman-teman. Nah, sangat terlihat dari awal pertandingan sebenarnya Bayangkara benar-benar langsung menekan Persib Bandung, dan Persib agak sedikit kerepotan di awal-awal pertandingannya teman-teman. Persib turun dengan beberapa pemain mudanya, turun juga ada salah satu pemain Persib di lini tengah yang berasal dari diklat Persib, didikan Persib sendiri, yaitu Azikri, yang dimana Azikri ini sebenarnya baru debut untuk karir profesional bersama Persib di Liga, dan permainannya bagi saya potensial banget ya. Bahkan ketika saya melihat permainan Azikri, mungkin bisa ya Azikri ini dipanggil oleh Coach Sinteyong untuk timnas U23 di Piala Asia, karena umurnya juga yang baru 21 tahun. Apalagi kalau seandainya para pemain-pemain abroad yang bermain di luar negeri itu nggak bisa bergabung sama timnas U23, dan Azikri bisa menjadi salah satu pilihan Coach Sinteyong jika dilihat dari permainan semalam ya teman-teman. Nah, dipasang juga Febri Haryadi, karena dimana Rian Kurnia juga kalau saya nggak salah 1 hari sebelum pertandingan mengalami cedera hamstring ya, kalau saya nggak salah di bagian pahanya. Ciro Alves yang dimana juga dia sangat diberikan beban yang cukup besar di pertandingan melawan Bayangkara, harus cedera juga. Eja Walian sementara ini belum bisa maaf saya lagi batuk ya, belum bisa menjawab dari kepercayaan Coach Bojan Hodak jika seandainya Eja bermain sebagai seorang striker. Padahal Eja ini adalah aslinya seorang striker. Cuman memang beberapa musim khususnya di Persib Bandung, Eja mendapatkan satu semacam posisi yang baru, dan memang Eja lebih bagus diposisikan sebagai penyerang sayap atau sebagai penyerang tengah, pemain tengah gitu teman-teman, itu lebih bagus. Sebenarnya dengan tidak adanya David da Silva ini, Persib udah sering banget di beberapa pertandingan bahkan musim sebelumnya selalu menjadi masalah jika seandainya David da Silva tidak bisa bermain, entah itu karena akumulasi kartu, entah itu karena cedera. Dan seharusnya dengan pengalaman-pengalaman di musim lalu, Persib Bandung itu mencari seorang sosok striker, minimal ada pengganti seorang David da Silva yang benar-benar striker murni, yang kualitasnya nggak terlalu jauh lah gitu dengan David da Silva dan si pemain yang menjadi pelapis David da Silva ini. Nah, selalu Persib itu kesulitan kalau seandainya David da Silva tidak bisa bermain, termasuk semalam. Nah, titik beban diberikan kepada Ciro juga, ternyata Ciro malah cedera. Dan Beckham Putra juga yang diharapkan bisa memberikan sebuah kreativitas di lini tengah, yang jelas itu akan bisa membuat Persib Bandung membuka celah untuk membuka peluang, bahkan juga menciptakan sebuah gol, cedera juga. Memang badai cedera dan beberapa badai, intinya tidak ada pemain inti bagi Persib Bandung, menjadi kesulitan, dan Persib gagal mendapatkan 3 poin. Persib harus berbagi angka 1 poin, berbagi poin bersama Bayangkara, sekaligus ini menjadikan Bayangkara sedikit menghela napas agar tidak langsung jatuh ke degradasi ya, ke Liga 2. Begitu juga Persib yang menjadi langkahnya agak sedikit tersendat, tidak langsung otomatis masuk ke 4 besar Final Four. Nah, Persib ini seharusnya di musim depan bagi saya harus bisa mencari pemain yang bisa menjadi pelapis seorang David da Silva yang jaraknya tidak terlalu jauh lah kualitasnya. Itu sebabnya juga sekarang udah ada rumor kan, katanya ada salah satu pemain Persikabo yang udah deal dengan Persib Bandung kalau musim depan dia akan memperkuat Persib. Cenderungnya sih lebih menjurus ke Dimas Derajat. Agak masuk di logika, karena yang pertama Persikabo udah dipastikan akan terdegradasi ke Liga 2.
kemungkinan Dimas Derajat hengkang itu pasti ada. Karena sebenarnya Dimas bisa dibilang untuk skala pemain lokal, untuk sekali lagi ya, untuk skala pemain lokal, Dimas cukup baik bermain di Persikabo. Dan juga di mana Persib kita tahu membutuhkan pelapis seorang David da Silva. Jadi agak cocok nih. Kalau seandainya kita cocok logi, Dimas Derajat kemungkinan bergabung dengan Persib Bandung dari umur ini ya. Dan jika dicocok logikan, kemungkinannya iya. Nah, Persib sebenarnya bermain apik di lini belakang. Karena lini belakang diperkuat oleh pemain intinya ada Alberto, ada Nick, yang kita tahu dua tower Persib ini sangat sulit ditembus. Kevin belum bisa bermain dengan Teja, tapi bagi saya Kevin dan Teja itu sama saja, karena bagi saya kualitasnya itu sama. Hen dan Noejaldi bermain bagus juga, bahkan di lini tengah bisa dibilang cukup bagus dengan Rahmat Irianto dan juga si pemain muda Azikri. Cuman memang di lini depan Persib agak kesulitan. Nyaris hanya di babak pertama mungkin Stefano dan Cio. Setelah Cio cedera akhirnya keluar, murni hanya Stefano. Masuknya seorang Ferdiansah juga sebenarnya bisa dibilang cukup menjanjikan bagi Persib. Karena Ferdiansah ini pintar sekali dia untuk mencari ruang-ruang yang kosong di lini pertahanan Bayangkara. Padahal sebenarnya Ferdiansah ini aslinya adalah pemain sayap sebenarnya, tapi dipaksa menjadi seorang striker murni gitu kan. Semenjak Ejra Walian keluar, dan Febri, ada dua peluang dari Febri yang bisa dibilang Febri sepertinya udah kehilangan sentuhan magisnya ya. Febri seperti kehilangan percaya dirinya, di mana dia yang selalu berani untuk menusuk, berani untuk menendang, mengambil sebuah keputusan, dilihat dari semalam agak kurang. Walaupun ada juga dua passing atau dua crossing dari seorang Febri di pinggir yang hampir saja bisa menjadi gol bagi Persib Bandung, dan itu juga kredit plus bagi seorang Febri. Tapi intinya teman-teman, Persib sangat terlihat tanpa beberapa pemain inti khususnya. Saya mau bilang khususnya, tanpa ada David da Silva itu kesulitan banget. Karena sebenarnya tidak ada Markok dan tidak ada Deddy Kusnandar, Rahmat Irianto dan si pemain muda Azikri itu udah cukup baik di lini tengah. Tidak adanya Rian Kurnia bisa dibilang ditambal adanya Edo, adanya Febri, bisa dibilang cukup rata lah gitu. Tapi tidak adanya David da Silva benar-benar kehilangan yang deadlock banget dari Persib Bandung. Mungkin Persib udah harus memikirkan untuk musim depan, kayaknya Persib harus bisa nyari pemain baru deh untuk lini depan yang bisa menambal kalau seandainya David da Silva harus absen untuk bermain. Dan mudah-mudahan aja lah Persib bisa masuk ke 4 besar, karena bagi saya untuk yang ideal sekarang memang Persib ideal ada di 4 besar dan layak untuk masuk ke apa namanya, kok saya lupa ya, Champion Series yang nanti akan menantang Borneo salah satunya. Assalamualaikum.